Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku. Berikut kami sampaikan pembahasan soal ASWD tahun kemarin untuk persiapan kalian menjelang pelaksanaan ASPD tahun 2023. Kita mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor 1 disajikan sebuah teks percakapan antara Lala dan Mala. Di sini maaf Lala dan Mira. Di sini Mira mengucapkan congratulate atas pencapaian yang dicapai oleh Lala. Mira itu bibinya Lala seperti Hai Auntie di sini. Kemudian nomor 1 menanyakan what is the dialogue mainly about. Kalau diartikan dialog di atas utamanya tentang, karena temanya adalah congratulate seperti nampak di sini. Your mother told me so. Congratulations, sweetie. Bahwasanya Lala berhasil maju ke final round, membuat bibinya Mira mengucapkan selamat kepadanya. Dan itu masih tentang performance yang Lala lakukan kemarin Saturday evening. Penampilan berikutnya. Maka nomor 1 ini jawabannya yang di congratulating, mengucapkan selamat kepada Lala for her achievement, atas pencapaiannya, seperti nampak pada congratulation Mira ini ya. Congratulations sweetie. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 masih dengan teks yang sama, adalah pertanyaan kosakata. Ada kata benda yang digarisbawahi, yaitu kata rehearsal. Kata rehearsal mempunyai arti latihan. Kemudian ditanyakan kata yang dicetak tebal dan digarisbawahi mempunyai arti. Nah, rehearsal itu latihan. Maka jawabannya E, practice. Sedangkan B, resolution itu pemecahan. Discussion itu diskusi. Competition itu competition. Ya. Kalau kamu tahu ya, alhamdulillah ya, karena rehearsal itu kata yang juga di Indonesia itu umum ya. Rehearsal, latihan itu. Jadi kamu tahu lah artinya rehearsal. Kalau praktis nggak tahu tapi B, C, D tahu ya, itu juga sangat membantu ya. Jadi terkadang yang bukan jawabannya itu malah membantu mengetahui arti dari kalimat itu, dari kata tersebut. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya pada nomor 3 ada pertanyaan berjenjang ya. Pilihan ganda berjenjang atau pilihan ganda kompleks. Which statement are correct based on both announcement above? Statement manakah yang benar berdasarkan pengumuman di atas? Disediakan 4 pilihan jawaban. Yang pertama, both comics are different title. Both comics have different title. Yang satu Avatar, satunya Avatar, tapi subjudulnya beda ya. Satunya Avatar The Last Airbender, satunya Avatar The Way of Water. Jadi tetap judulnya beda. Nomor 1 benar, kita simpan dulu. Nomor 2, both comics belong to the library. Kita lihat judulnya Lost Book, buku yang hilang. Kemudian pada teks ada tulisan Finder may please return it to Muhammad Al-Ayubi of class 9B. Berarti buku itu memang buku yang hilang ya.
Sedangkan yang satunya adalah buku yang ditemukan. Bahwa ada buku judulnya Avatar, The Way of Water, ditemukan. Silahkan yang merasa itu bukunya menghubungi Pak Suwardi, ya pustakawannya. Seperti nampak di bagian terakhir ini. Maka nomor 2 belum pas. Nomor 3, the comics have special word on the back cover. Ini juga kita nggak tahu ya, ini kan tampilannya di depan semua. Kita nggak tahu bagaimana rupa belakangnya itu seperti apa pada kedua buku novel ini itu. Maka 3 juga salah. Terakhir nomor 4, buku komiknya itu sangatlah tebal. Ini juga sebenarnya kita nggak tahu kalau belum pernah baca atau belum pernah ketemu dengan bukunya tersebut. Juga ada sih keterangan the book is very thick. Nah, berarti yang kanan bukunya tebal ya, sedang yang kiri ya the novel is very thick. Nah, ada di Lost Book, ada di Book Found juga ada. Jadi benar jawabannya nomor 4, buku itu sangat tebal. Oke. Jadi untuk pilihan ganda kompleks kayak gini, jawaban itu ada, tapi memang butuh waktu, ya. Kalau satu benar, yakin ya kalian yang ada satunya. Kalau nggak ada satu kayak pilihan D ini ya di skip aja nggak apa-apa ya. Kan satu benar, kamu yakin. Nah, bisa menemukan buktinya, di skip. Analisalah yang ada angka yang benar. Oke, kita lanjutkan. Pada soal nomor 4 masih dengan buku teks yang sama yaitu teks 1 Lost Book, teks 2 Book Found. Pertanyaannya adalah apa tujuan dari kedua teks di atas? Nah, jawabannya A, to tell readers about a found comic and a lost one. Ya, memang faktanya satu itu book found, buku yang ditemukan, satunya buku yang hilang atau lost book. Sedangkan pilihan jawaban B, C, dan D kurang tepat. To ask the readers to find a lost ya. Tidak ada perintah buat para pembaca untuk mencari buku yang hilang. C, to inform readers about the story of Avatar. Sama juga ya. Tidak ada keharusan untuk menceritakan tentang buku Avatar tersebut. Yang di to help people easily to get their lost object. Membantu orang dengan mudah untuk mendapatkan benda yang hilang. Juga ini bukan tentang lost book ini terus orangnya ketemu membantu ya. Tapi lebih yang ke E. Karena memang to tell the reader bahwa ada buku hilang, ada buku yang ditemukan. Nomor 5, Tugu Yogyakarta. Ini sebuah teks recount menceritakan sejarah dari Tugu Yogyakarta. Tugu yang berada di perempatan, ya ada 4 jalan yang lewat di sana, ada di paragraf pertama itu. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu menceritakan sejarah pembangunan dari Tugu Yogyakarta. Pertanyaan nomor 5, according to the writer, Tugu Yogyakarta, bla bla bla. A, B, C, D, yang benar adalah D. Tapi kita lihat dulu yang E, dibuat dengan emas 22 karat, ya. Tapi not semua ya, tidak the whole tugu adalah made of gold. Yang terbuat dari emas itu hanya ornamen paintnya made of 22 karat gold. Kalau yang ini pemahamannya bisa semua bagian dari Tugu Yogyakarta itu terbuat dari emas, padahal kan nggak seperti itu. Jadi E salah. B, dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, penjelasan ini berbeda dengan paragraf 2 kalimat pertama bahwasanya
originalnya itu monumen itu dibangun oleh si Sultan Hamengkubuwono pertama. C. Tingginya sama seperti saat dibuat sebelumnya. Padahal di sini di paragraf ketiga bahwa tingginya itu berkurang dari 20 meter menjadi 25 meter menjadi berapa ini? 15 meter. Maka jawabannya yang D. Terkenal sebagai monumen putih semasa penjajahan Belanda. Ya, seperti ada di paragraf ketiga. Dutch colonial time, this monument was also known as the Witte Paal atau monumen putih. Oke, lanjut. Berikutnya masih tentang Tugu Yogyakarta. Pertanyaannya adalah kata sambung. Ada beberapa kata sambung. Kemudian kalian disediakan 2 buah kalimat. Cara menjawabnya adalah melihat hubungan antar kalimat itu. Ya, apakah sebab dan akibat, apakah tujuan, apakah kontradiktif saling berlawanan ya. Kita lihat dulu kalimatnya. Bla bla bla, the monument collapsed during a major earthquake, koma, we are still be able to enjoy it at the present. Bla bla bla, monumennya collapse selama gempa bumi besar, koma, kita masih mampu untuk menikmatinya hingga saat ini. Ya, maka disediakan apakah namun, however. Jadi kalau soal kayak gini tuh kalau dimasukkan rasanya rancu tidak pas itu tahu kok kita. Bukan jawabannya namun. B, meskipun monumen collapse atau runtuh selama terjadi gempa bumi besar, kita masih mampu menikmatinya. Ini masuk ya. C dan D, because of, dikarenakan, in order that itu lebih pada tujuan. Ya, tujuan. Jadi bukan itu jawabannya. Kita lanjutkan nomor 7. Pertanyaannya adalah teks di atas mungkin ditujukan lebih bermanfaat ditujukan kepada mereka yang titik-titik. Teksnya adalah tentang tugu, bisa dibilang tentang berdirinya tugu. Dari tugu itu apa? Adalah iconic tourism object seperti nampak di paragraf pertama. Letaknya itu di tengah dari perempatan ya. Jalan Mangkubumi, Jalan Sudirman, AM Sangaji dan Jalan Diponegoro. Kemudian paragraf 2, paragraf 3 semuanya menggunakan bentuk past tense, artinya menceritakan awal muasal dibangunnya tugu sampai 2012 menginformasikan tentang renovasi dari tugu. Maka teks ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang apakah A like studying photography? No. Karena memang ngomongnya tugu bukan tentang fotografi. Juga bukan bagi mereka yang suka dengan renovasi bangunan ya. Renovasi bangunan adalah salah satu proses saja yang dialami oleh tugu ya. Tapi the whole story bukan tentang itu. Apakah bagi mereka yang suka belajar objek tourism yang ikonik ya enggak juga, kurang spesifik, masih terlalu luas, maka jawabannya adalah yang D, yang tertarik pada sejarah Yogyakarta. Karena memang muncul sejarahnya di teks tersebut. Oke, berikutnya ada kartu ucapan. Happy Teacher's Day. You are true inspiration. Anda benar inspirasi dan model educator. I'm glad to be working with you. Senang bekerja dengan Anda. Love, Astri. Pertanyaan nomor 8. From the text we know that Reni is Astri.
Ya, jadi Reni itu siapanya Astri. Kalau kita lihat di teks Happy Teacher's Day pasti menganggap itu muridnya ya, student gitu ya. Padahal bukan ya. Karena kita menemukan kalimat I'm glad to be working with you. Saya senang bekerja denganmu. Bekerja berarti mereka sepadan ya. Teman kerja. A. Sibling, saudara kandung. Tidak ada informasi itu. Love itu we don't know connection Astrid and Rani. Worker, bahwa Rani itu adalah pegawainya Astri, kita nggak tahu. Apalagi student, karena ini teman sebaya ya, maka yang benar adalah colleague atau teman seangkatan, teman kerja gitu. Oke, next. You are true inspiration and a model educator. Di garis bawahi dicetak tebal hitam. Kata a model educator adalah pendidik yang menjadi panutan, seorang pendidik yang panutan. A model berarti ditiru orang banyak, jadi panutan. Ya, tidak hanya populer, tapi dia jadi panutan juga, maka B salah. A trainer itu belum tentu educator juga ya. Model educatornya teaching practitioner itu belum tentu dia model ya. Model educator, maka yang tepat dengan kata yang digarisbawahi adalah a skillful teacher ya, guru educator, teacher itu educator, skillful itu dengan model, skillful itu mahir ya, kalau orang mahir biasa jadi contoh ya. Oke, berikutnya nomor 10. Disajikan sebuah teks naratif tentang Crystal Castle. Secara singkat ya, di paragraf pertama orientasi kejadiannya pada waktu yang lalu. Ada pangeran dan putri yang sedang jatuh cinta dan ingin menikah. Seorang penyihir jahat tidak suka dengan hal itu, sehingga dia semacam menahan putri pada Castle Crystal. Terus dia bilang tidak ada seorang pun yang bisa memanjat naik ke tembok yang licin. Bagi siapapun yang mencobanya akan terselip dan jatuh sampai mati. Kemudian di paragraf kedua kita mau mendekati resolutionnya. Pangeran yang patah hati berkelana di hutan. Dia berhasil menyelamatkan 3 fairy ya, 3 peri. Kemudian sebagai rasa terima kasih 3 peri itu memberikan hadiah. Pertama adalah the clock yang bisa membuat pangeran tidak terkelihatan. Hadiah kedua adalah kuda terbang. Sedangkan hadiah yang ketiga adalah semacam tongkat ajaib. Maaf. Di paragraf ketiga penutup, pangeran menggunakan alat-alat yang dia dapat itu untuk bisa menyelamatkan princess yang impressionate. Nah, conclusionnya dia bisa menyelamatkan dan membawa kembali si putri. Mereka menikah dan semua peri yang ngasih hadiah-hadiah itu diundang ke pernikahan. Oke, soalnya adalah soal table, model tabel ya. Jadi ada complication dan resolution. Kalian diminta untuk menentukan mana yang benar ya. Word complement, bagian complication, pertikaian, dan resolution ya, semacam penyelesaian masalah yang sesuai dengan teks di atas. Ya, makanya harus dibaca ya. Soal kayak gini tuh kalau dibaca ya kadang mempersulit. Kalau saya di skip yang mudah dulu, cari yang mudah dulu. Yang kayak gini kasih 25 menit terakhir lah. Maka jawabannya adalah yang B, 1, 2, 4.
Kita lihat yang nomor 1. Konfliknya adalah pangeran sedih karena sang putri terpenjara. Resolusinya pangeran berkembara ke hutan sampai menemukan 3 peri dan dapat hadiah itu 3 itu. Benar, jadi 1 benar. 2, penyihir tidak ingin pangeran untuk bisa menikahi putri, ya. Dengan cara apa? Ya, penyihir itu akhirnya memenjarakan sang putri. 2 benar ya, benar. Terus yang ketiga, yang keempat, pangeran ingin menyelamatkan sang putri. Nah, dengan cara apa? The prince made use of the gift given by the fairies. Nah, cukup jelas ya di dalam cerita tersebut. Sedangkan pilihan nomor 3 itu tidak sesuai dengan isi teks. Needed to save the princess. The prince asked for 3. Nah, no. Dikasih dulu alat-alat magic-magicnya itu, baru dia go to the princess. Jadi bukan karena mau nyelamat princess terus mencari 3 benda itu, enggak. Nah, ini harus dibaca ceritanya. Baik, ini part pertama, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ke bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.